para leader juga diharapkan untuk bisa menjadi sosok yang inspiratif dan juga bisa memotivasi tidak hanya timnya, tapi juga seluruh lingkungan yang ada di PT PLN Persero maupun lingkungan yang ada di luar dari PT PLN Persero tentunya. Tentunya ke narasumber kita, Pak Jonan. Pokoknya tidak menyesal, kita nanti akan mendengar insight dari beliau. Terima kasih Pak Jonan, matur nuwun. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengadakan acara ini? Jadi saya 2 bulan ya, ini hampir 2 bulan. Saya udah keliling tuh semua, ke Singkawang, ke Sanggau, ke Ketapang, ketemu teman-teman semua. Tadi saya sudah bisikin ke Pak Jonan. Ini anak-anak muda ini harus diberi suntikan semangat. Kalimantan Barat harus dibangun dengan lebih semangat. Bahwa teman-teman kalian semua memilih PLN itu sebuah pilihan hidup. Akan 20, 25, 30 tahun kita berkarya di situ. Inilah calon-calon pemimpin PLN masa depan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk PLN yang lebih kokoh dan lebih hebat. Adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Legal Human Capital PT PLN Persero, Bapak Yusuf Didi Setiarto yang sudah bergabung bersama kita melalui via online. Kami menyapa terlebih dahulu Pak Yusuf Didi. Alhamdulillah pada acara yang digagas oleh RJM dan juga teman-teman KPD di wilayah 4 dengan sebuah tema Leadership Empowering for Forum, yaitu dengan judul Empowering Spirit to Wake Up the Responding with Great Leader. Tema yang diangkat oleh teman-teman dan juga Pak Jen ini sangat relevan bagi kita saat ini. Yang beliau bawakan kecerdasan yang sangat memberikan inspirasi, dan kita beruntung karena memang dalam perjalanannya hubungan yang sudah hangat itu semakin hangat dan insya Allah akan menjadi lebih baik lagi, lebih intens lagi, lebih dalam lagi, lebih konkret dan operasional. Bimbingan, arahan dan juga insight, information ataupun pengalaman dari beliau akan sangat membantu bagi PLN dalam mengarungi tantangan ke depan, khususnya untuk transisi energi dan juga transformasi holding dan subholding ini. Kata beliau, 2 hal yang di atas tidak akan mempunyai makna apa-apa kalau seorang pemimpin tidak punya kemampuan eksekusi. Barangkali ini menjadi catatan dalam pertemuan hari ini, dan tentu kami mengharap dari Pak Jonan, Pak Menteri, untuk bisa memberikan inspirasi kepada kami. Bagaimana waktu Pak Jonan diberikan amanah oleh negeri ini membawa gerbong kereta api yang pada saat itu kita tahu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Saya yakin 3 hal yang tadi disampaikan oleh Corporate University Tenaga itu sangat-sangat relevan dan bisa sangat baik diceritakan oleh bagaimana kita melakukan perubahan pola pikir dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah pola pikir itu harus dimulai dari orang nomor 1. Ya, harus dimulai dari pemimpin. Tidak bisa merubah pola pikir itu dimulai dari bawah. Ya. Makanya kalau kita baca literatur, kalau mau perubahannya dari bawah ke atas itu namanya revolusi. Ya. Nah, setiap kali revolusi itu korbannya pasti besar. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak inginkan. Kalau maunya merubahnya dari atas ke bawah itu namanya transformasi. Ya. Jadi saya senang sekali sih sebenarnya 2 tahun ini karena Pak Dirut PLN juga maunya ada perubahan yang baik, yang dimulai dari beliau sendiri. Karena saya sudah ngomong, kalau Anda nggak berubah, terus
minta saya ngobrol kiri kanan di dalam PLN percuma ya. Jadi Andanya harus berubah ya. Dia sendiri harus berubah, mencontohkan transformasi ini. Nah, sekarang dibantu Pak Didi dan sebagainya, Pak Mendagri dan Bu Widi dan sebagainya. Saya pikir mungkin akan banyak membantu. Transformasi ini yang dibutuhkan apa yang paling utama? Itu kepemimpinan. Tadi Pak Didi kan juga sudah menjelaskan. Nah, kalau kepemimpinannya buruk, saya pikir transformasinya akan kacau dan pasti mindsetnya nggak bisa. Menurut saya. Nah, ini makanya saya akan sharing yang pertama ini leadership. Ini prinsip pertama, saya kasih prinsip pertama untuk kepemimpinan yang baik itu apa? Yang pertama itu yang dikatakan Charles Darwin. Charles Darwin tahu kan ya? Tahu ya? Tahu dong ya, teori evolusi ya. Beliau mengatakan it is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent but the one who's responsive to change. Jadi yang dikatakan Charles Darwin itu bukan spesies yang paling kuat yang bisa survive atau yang paling cerdas, tapi yang paling responsif pada perubahan. Pemimpin itu harus responsif pada perubahan. Dia harus bisa lihat dunia ini berubah seperti apa, nah dia akan menyesuaikan. Ya pasti sesuai dengan peraturan, perundangan, sesuai dengan etika dan sebagainya, itu pasti. Ya, tidak boleh melanggar peraturan, perundangan dan etika itu tidak boleh. Ya, tapi boleh dong kalau responsif pada perubahan. Nah, mengurusi masalahnya sampai selesai, tapi saling menyalahkan. Makanya waktu saya baru masuk, saya lihat kalau ada kereta api anjlok, penanganannya lama sekali. Karena rapatnya itu saling menyalahkan dulu. Lalu saya bilang nggak bisa, kalau dari kecelakaan kita beresin sama-sama. Perkara nanti siapa yang dihukum ini soal belakangan, kan ini customernya didulukan, ya, pelanggannya itu didulukan. Nah, ini yang saya berikan contoh bahwa pemimpin itu harus menghapus sebisa mungkin menghapus friksi. Tidak harus bikin semua tugasnya itu porsinya itu jelas. Jangan tidak jelas. Transformasi itu butuh waktu 2 tahun lebih untuk merubah organisasi, merubah mindset sebelum diimplementasi digitalisasi. Nah ini Pak, digitalisasi itu tidak bisa plug and play. Ini bukan mainan. What you should do is didesain lagi organisasi ini sesuai kebutuhan zaman. Terus ada talent map yang berdasarkan bakat minat. Terus retraining lagi. Dilihat kalau dilakukan digitalisasi ini fungsi-fungsi yang bakal hilang apa. Nah ini yang orang-orangnya di retraining lagi. Kalau tidak, sabotasenya pasti tinggi. Makanya Bapak lihat di PLN 25 tahun terakhir digitalisasi itu kan tiap pemimpinnya ganti, proyek ini nggak jadi, nggak jalan. Sudah puluhan miliar hilang, ratusan, betul kan? Betul kan? Ya karena itu. Kalau di kereta api nggak ada. Begitu terapan digitalisasi jauh, tetap tumbuh sampai sekarang. Makanya kalau stasiun Bandung gitu, kan ngecek KTP-nya sudah pakai face recognition kan. Nah, ini tunggu zaman saya belum. Ya. Tapi mereka mindsetnya ini tahu ini harus mengikuti zaman. Syukur-syukur pemimpin itu bisa memberikan hasil dan populer. Tapi kalau saya harus memilih, saya memilih yang ada hasil. Saya tidak mau menjadi populer tapi tanpa hasil. Kenapa? Kalau pemimpin itu berusaha menjadi populer tapi nggak ada hasilnya, nanti kalau dia pergi turun, udah selesai masa tugasnya, panggungnya diganti orang lain, pemimpin itu masih dilupakan. Percaya saya. Kalau dulu kereta api nggak saya ubah, ada hasilnya, Anda juga pasti nggak ingat saya. Betul nggak? Ya pasti betul. Ya. Perkara saya populer atau enggak terserah. Waktu saya mulai naik kereta api, semua direksi saya bilang, Pak, Bapak kalau keras gini, beresin pedagang nasional dan sebagainya, dan stasiun, Bapak akan nggak populer. Oh ya nggak apa-apa, saya ambilin. Tapi kalau Bapak nggak populer dari kereta api, Bapak habis, nggak apa-apa juga. Dan buktinya nggak habis. Yang nomor 5 itu, nah ini semua bisa empowering others to act vision. Maksudnya pendelegasian kewenangan, delegasi kewenangan. Kan kasih tugas ke anak buah. Tapi gini, di konsep barat, filosofi manajemen barat itu,
delegasi kewenangan itu kewenangannya dikasihkan ke anak buah, tapi tanggung jawabnya dia tetap ambil. Makanya di barat kalau ada misi gagal, orang nomor satunya mengundurkan diri, Mas. Ya dia kan jawab kok. Nah kalau kita kadang-kadang lempar-lemparan kan, gitu. Ini yang coba dibikin sebisa mungkin jangan begitu. Ini yang kenapa John Kotter ini nulisnya Why Transformation Efforts Fail. Kadang-kadang transformasi itu gagal tuh ya karena dia menganjurkan 8 step ini supaya nggak gagal. Nomor 6, planning for and creating short-term goals. Kalau 6 tidak bisa, 7-8 konsolidasi improvement dan membuat peraturan-peraturan baru itu pasti nggak jadi. Nomor 6 ini paling tantangan. Planning for and creating short-term goals. Merencanakan dan menciptakan keberhasilan-keberhasilan kecil. Mudah-mudahan hari ini semua tersampaikan melalui materi kita yang Itu yang fokus atau prioritas yang paling utama. Nah yang lain itu tinggal actionnya. Yang kedua, itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Ini yang menurut saya penting sekali. Apa mas? Yang saya minta konsisten itu satu adalah perbaikan dan konsisten. Sepanjang Bapak memimpin KAI, hambatan apa yang terbesar? Pasti masih ada hambatan Pak yang nggak sukses selalu. Gitu. Yang kedua Pak, Bapak investasi SDM dan aset yang dikeluarkan pada tahun pertama hingga Bapak melakukan transformasi. Gitu Pak. Yang ketiga, butuh berapa lama sehingga semua itu bisa sukses transformasi di KAI. Terima kasih Pak. Hambatan banyak. Ada yang tanya saya, Bapak pernah gagal nggak? Oh banyak. Berapa kali Pak? Mungkin 100 kali lebih dalam perjalanan hidup saya. Tapi ya nggak apa-apa, saya coba terus. Ya kan nggak ada orang yang selalu berhasil itu. Menurut saya ada sih tapi nggak banyak. Nah kalau hambatan apa yang paling berat? Hambatan saya itu waktu saya kan Bapak tanya kereta. Yang paling berat itu adalah merubah pola pikir organisasi internal di kereta api sendiri. Kereta api itu selalu waktu saya masuk dia bilang, Pak, masyarakat itu nggak bisa ditertibkan, ya kan? Penumpang aja, biar Bandung itu yang bicara condong, kalau pagi sama naik ke atas lokomotif ya. Saya bilang begini loh, kalau kereta api itu organisasi kita sendiri bisa tertib, masyarakat itu pasti ngikut. Nah karena kita sendiri tidak tertib, makanya masyarakat seenaknya. Menurut saya, coba PLN belakangan ini sudah jauh lebih tertib. Zaman dulu waktu tidak tertib, orang juga nyuri listrik, nunggak nggak banyak. Bukan Anda sendiri juga seenaknya, coba bagaimana? Ya, itu tantangan yang paling besar. Pertanyaan kedua, saya tidak melakukan investasi baru kecuali perbaikan untuk aset itu sampai tahun ketiga. Karena 2 tahun pertama itu saya berusaha merubah pola pikir orang-orang yang saya bimbing. Nah, kalau investasi orang, kalau pengertian investasi orang itu meningkatkan kesejahteraan, terus ngirim sekolah, ngirim training ke Cina, ke Prancis, segala macam, itu mulai tahun kedua saya lakukan. Nah, tahun pertama ini konsolidasi mapping. Mappingnya itu seperti saya minta ke Bu Widi, mappingnya itu berdasarkan bakat minat, bukan berdasarkan pendidikan. Bu Widi sendiri dipindah berdasarkan bakat minat kok. Itu jawabannya. Jadi tahun pertama saya nggak melakukan investasi aset, itu tahun ketiga. Tapi tahun kedua setelah mapping saya melakukan investasi orang itu dalam bentuk training. Selama saya hampir 6 tahun di kereta api, dari setelah saya pergi itu 27.000 pegawai tetap kereta api yang saya kirim training ke luar negeri itu 2.500, hampir 10%. Karena logika saya, kalau 10 orang satu dikirim training, mestinya bisa nularin 9 yang lain. Nah, yang saya kirim training itu bukan yang levelnya tinggi-tinggi, bukan. Pokoknya tahun pertama kinerjanya yang dilihat paling baik di unit kerjanya dikirim. Apapun juga, penjaga pintu perlintasan, tukang sapu, segala macam kirim aja Pak. Itu kalau jawab pertanyaan Bapak. Kesempatan yang diberikan kepada kami, nama Indra Afif Pak dari UP3 Pontianak. Yang ingin saya tanyakan agak beririsan dengan pertanyaan Pak Mistor.
sekian lama Bapak memimpin di KAI, berapa lama Bapak menanamkan mindset itu kepada semuanya, terus bagaimana cara menanamkannya Pak sehingga itu bisa sampai ke grassroots seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, mulai kapan Bapak melakukan sebuah kaderisasi untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak? Yang ketiga, ketika masa kaderisasi tersebut Bapak sudah merasa puas atau belum dengan kader yang Bapak anggap itu sudah saatnya loh. Kalau organisasi itu, kalau pakai perasaan itu hubungan antar manusia. Tapi kalau organisasi itu saya pakai bukti. Kalau penumpang saya, kalau saya tanya itu makin banyak yang merasa terima kasih karena pelayanan yang baik. Nah, saya pikir mindset saya yang saya tanamkan ini mulai jalan. Betul kan? Betul kan? Lihat buktinya aja, gitu. Betul kan? Oke. Nah, kalau berapa lama? Ya setelah tahun ketiga kalau jalan. Setelah tahun ketiga, karena ini memang prosesnya panjang. Loh, merubahnya susah. Merubahnya susah coba. Coba kalau misalnya orang lulusannya SD tapi penampakannya sudah kayak Cak Ojek. Ayo, coba mau diperintah apa coba? Iya kan? Ya saya bilang sudah, nggak usah diajarin ini. Dikasih tutup, tahu aja tugasnya ini. Nah, itu. Satu, dua. Ya, gini. Pemahaman itu karena saya orang nomor satu, saya kasih contoh. Ya. Terus trickle down ke bawah. Ya. Dari saya ke direktur ke kepala wilayah, terus turun terus sampai misalnya ke kepala satuan unit kerja yang paling kecil. Kayak misalnya di sini namanya apa? ULP3 ya. ULP3 itu kayak kepala stasiun. Ya. Jadi itu UP3 ya, nah, itu diturunkan pelan-pelan dan sebagainya. Nah, ini makan waktu nggak? Makan waktu. Nah, cara melakukannya bagaimana? Prinsipnya itu saya kasih contoh. Misalnya tadi, nah saya kasih contoh ya. Saya itu orang yang membuat contoh yang Anda tahu, saya tahu aja. Saya itu orang yang membuat larangan merokok di perjalanan kereta api. Dan di stasiun kan sekarang ditaruh di ujung-ujung. Saya merokok, walaupun baru. Anda merokok nggak? Enggak. Saya itu merokoknya baru 45 tahun. Merokoknya. Jadi banyak di sini belum lahir saya sudah merokok. Ya. Nah, kenapa ini bisa diterapkan? Karena saya kasih contoh. Pak, dia bertanya, selama Bapak bertugas di PT KAI ya Pak, selama 5 tahun 8 bulan itu hanya 3-4 bulan saja Bapak ada di tidur di rumah ya Pak. Itu saya dapat informasinya di podcast YouTube dengan Pak Helmi ya Pak. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu antara perencanaan strategis dan eksekusinya Pak di lapangan? Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat begini, oke. Coba diimplementasi di lapangan. Coba saya cek sendiri. Ya, kalau perlu saya ajarin. Di waktu membersihkan toilet itu saya pertama kali itu saya sampai ngajarin sendiri cara membersihkan toilet. Ngajak 10 kepala stasiun besar makan di Grand Hyatt, makan di The Sis. Sebelum bosan makan kamu ke toilet, kamu foto toilet. Itu yang saya kepingin bersih toiletnya seperti di stasiun itu kayak di Grand Hyatt itu. Selesai foto kembali nggak ada yang pesan makan, cat semuanya ya. Masa bisa nggak? Loh, kalau yang pakai manusia harus bisa. Kalau yang pakai hantu saya nggak tahu. Saya asli Bogor. Alhamdulillah ke teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jonan karena telah berhasil merubah wajah KRL Pak. Karena saya merasakan sendiri. Terima kasih Pak Jonan. Karena sekarang pelayanan jauh lebih baik. Tepuk tangan buat beliau. Yang ingin saya tanyakan tentunya untuk merubah wajah tersebut Pak Jonan banyak melakukan transformasi. Di mana transformasi tersebut juga Pak Jonan banyak merencanakan program-program kerja Pak. Di mana program kerja tersebut tidak akan berjalan kalau tidak ada anggaran. Karena itu pun sering terjadi juga dengan saya Pak. Nah, mungkin salah satu contoh adalah peningkatan kesejahteraan karyawan Pak ya. Di mana jika itu dilakukan mungkin akan menambah kos perusahaan yang sangat besar. Nah, pertanyaan saya,
bagaimana pada saat itu strategi Pak Jonan bisa meyakinkan mungkin jajaran direksi, komisaris maupun menteri bahwa dengan tambahan anggaran tersebut Bapak akan berhasil merubah PT KAI. Lalu yang kedua, bagaimana cara Bapak mengeksekusinya, Pak? Karena pada saat itu yang saya tahu PT KAI masih merugi, Pak, mungkin sekitar 105 lebih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Tapi biaya tenaga kerja kereta api itu naiknya 4,5 kali, bukan 45%, 450% total biaya tenaga kerja. Tapi pendapatannya naik 4 kali. Nah, oke kan? Nah, terus bilang bagaimana meyakinkan? Loh, saya ngomong dengan pemegang saham, dengan Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Perhubungan, semua nggak setuju. Wah, kalau disesuaikan lagi penghasilan karyawan, nanti tambah rugi kereta api. Saya bilang, kasih saya waktu setahun dah untuk membuktikan bahwa saya betul. Kan selama ini juga nggak ada yang betul, saya bilang. Paling kurang tidak ada yang sesuai harapan. Direksi saya sih ikut. Ikut saya sih pemikirannya. Komisaris juga ragu-ragu. Saya bilang gini deh, saya tanda tangan surat pengunduran diri kalau setahun saya gagal. Kasih ke Menteri BUMN, Bapak isi sendiri tanggalnya kalau saya gagal. Kan gampang. Tapi ternyata nggak gagal. Iya. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang ragu-ragu itu kita sendiri sebagai pimpinan itu. Kalau ini saya naikkan dapat pendapatan tambahnya gimana? Berarti dia nggak tahu cari pendapatannya itu bagaimana. Loh, kalau saya kan tahu. Coba tanya Pak Hakim itu. Kalau dia nyetir lebih banyak, nyanyinya lebih bagus ini ya kan? Kan gitu ya kan? Simpel aja. Ya. Itu. Lalu Anda tanya pertama itu kalau anggarannya nggak ada begini. Kalau nggak ada sama sekali mungkin nggak bisa. Ya. Tapi kita harus memanfaatkan anggaran yang ada itu seefektif mungkin. Nah, seefektif mungkin itu begini kalau saya ini. Zaman saya nggak boleh. Mau rapat kerja kayak rapat setengah kerja setengah hiburan kayak kalau sampai keluar kota terus nyawa hotel nggak boleh kalau saya. Kalau bisa rapat di kantor seperti ini supaya biayanya bisa dipakai untuk yang lain yang lebih perlu. Bisnis itu bukan pelit, tapi bisnis itu mengeluarkan biaya yang dibutuhkan. Jelas nggak ini? Yang tidak dibutuhkan jangan. Nah, soal kesejahteraan itu sebenarnya pikiran saya gampang. Saya selalu ngomong dengan teman-teman kereta api. Intinya pokoknya saya kalau 5 tahun di kereta api mestinya kurang lebih penghasilannya naik 5 kali rata-rata. Tapi kalau yang tidak ada manfaatnya untuk kereta api, nah ukuran manfaat tidak manfaat itu saya langsung semua fungsi itu ditarik ke kepuasan pelanggan. Kalau yang nggak ada manfaatnya kita pindah seperti tadi pertanyaan Bapak yang tadi. Kita masuk ancaman terhadap sisi hilir kami. Jadi kita jualan listrik kan. Listrik yang kedua, ketika itu sudah menjadi masif, contoh TV rooftop pasti akan terus. Karena sekarang BOD sudah membuat mindset bahwa PLN beyond of KWH. Jadi nggak hanya sudah jualan energi sendiri. Nah ini Bapak kan anggap saja sudah di luar sistem pengamat Bapak terkait bagaimana PLN for future terkait mengenai jualan energi listrik ini. Itu aja Pak dari saya. Coba gitu. Lo memang kalau Bapak transisi energi itu tantangannya sebenarnya bukan di hulu. Yang paling berat itu tantangannya di mana? Di distribusi, di smart grid. Smart grid ini berat ya kalau nggak mau dirubah sekarang, menurut saya. Lo kan udah ketinggalannya banyak sekali, betul ya? Nah. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada keynote speech yang akan disampaikan oleh Executive Vice President PT PLN Persero yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Budi Utomo. Oke, namun sebelum itu kita menyapa dulu Bapak Dedi Budi Utomo sudah bergabung bersama kita di via online. Ini kemudian memberikan keyakinan pada kita bahwa kita harus menyiapkan para pemimpin kita menyiapkan para leader sehingga di dalam konsep leadership development program yang saat ini kita susun, kita sudah bergerak, kita
mengembangkan program leadership development program ini dalam kerangka yang baru. Kerangka yang baru itu bahwa leadership development program saat ini adalah bagian dari sistem manajemen talenta. Terkait dengan roadmap pengelolaan APD, kita itu seperti apa ya di PLN secara umum? Terima kasih. Telah berjalan ini telah menghasilkan banyak hal, dan kemudian transformasi ini nantinya akan kemudian diupdate lagi. Transformasi yaitu menjadi transformasi 2.2 atau transformasi jilid 2. Transformasi jilid 2 ini nanti dikaitkan bagaimana PLN menghadapi perubahan-perubahan yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Jonan, terutama di dalam konteks transisi energi. Ini yang kemudian membuat kita di dalam proses transformasi jilid 2 ini perlu kemudian menyiapkan diri untuk shifting pada pengelolaan hal-hal yang bersifat teknologi baru. Banyak mungkin muncul teknologi pembangkit yang baru yang lebih renewable, teknologi transmisi distribusi yang lebih adaptif terhadap perubahan beban atau masuknya banyak renewable. Kemudian juga strategi ini di dalam SDM mungkin kemudian kita sudah mengenal dengan tiga strategi, yaitu strategi build, yaitu kita bangun ini, kita siapkan kemampuan internal kita untuk memenuhi kompetensi ini. Saat ini juga kita melakukan rekrutmen talenta terbaik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk kita sekolahkan teman-teman ini, kita upskilling yang pendidikannya S1A kita tingkatkan jadi S1, yang S1 kita sekolahkan S2, S3. Tahun ini kita menyewakan 200 pegawai kita ke luar negeri untuk dari belajar teknologi bidang-bidang yang terkait dengan pengembangan transformasi dari teknologi baru, transisi energi. Dan ini akan berlanjutan. Yang terakhir bahwa dalam 15 tahun ke depan 15% pegawai PLN ini mempunyai pendidikan sertifikat dengan master atau strategi. Satunya adalah terang di beranda negeri perjuangan anak bangsa merawat perbatasan NKRI dan bumi Indonesia. Kabut pagi telah datang, menutup lembah menyelimuti pandang. Sejauh mataku memandang, hanya remang yang nampak di kejauhan. Kampung ramai telah menghilang, hamparan sawah yang menyejukkan hati tak terbayang. Gelap dan mendung yang ada dalam genggaman. Pancarkan energimu, wahai listrikku, sikap tabir kegelapan malam. Alunkan melodi penghambat jiwa, gelorakan roda penghidupan. Kehadiranmu lama dinanti untuk memberi bukti bukan janji, pengobat rindu pelipur lara, untuk memberi kabar gembira kepada semuanya. Terang di beranda negeri, di halaman 121 sampai dengan 123. Selaku PLH UP3 Jonbasi area Bero, kami diberikan info bahwa pada tanggal 27 Oktober Pak Direktur mau ke sana untuk meresmikan. Ada waktu 23 hari untuk menyiapkan listrik yang ada di Krayan. Lokasinya Krayan di perbatasan Indonesia Malaysia. Kami sampaikan kepada seluruh teman-teman, komitmennya adalah yang menyampaikan ini adalah direktur kita, yang menyampaikan adalah pimpinan puncak PLN. Kalau seorang pimpinan puncak sudah menyampaikan, kalau dalam bahasa Jawa sampai pada teratur, maka tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Kalau kemudian Pak Bargowo selaku GM UID Kalimantan Barat sudah menyampaikan bahwa besok susut bisa mencapai 7, maka mutlak kita semua harus berhasil. Kalau mutlak kemudian GM menyampaikan bahwa pertumbuhan kita besok harus 7,5%, maka itu komitmen kita semuanya. Komitmen seorang pimpinan puncak. Inilah yang mendasari
beliau menginginkan bahwa tanggal segitu, dan kisah inilah yang kemudian kita angkat ke dalam buku Terang di Beranda Negeri. Ya Pak, sesuai dengan tupoksinya, sesuai tupoksinya. 1. PLTD selesaikan tugas PLTD. Ya. Terus kemudian orang jaringan dipastikan besok kita akan memastikan jaringan mulai dari PLTA, dari PLTMH Paramayu sampai ke lokasi kita Blora, Pati, terus Kudus, Boyolali, kampung saya itu, terus kemudian juga ada Gunung Kidul, ada juga Jawa Timur, ada dari Blitar, ada yang gitu ya, ada dari Bojonegoro. Pas kita ke sana, ini belum ada listriknya dari itu. Nah, kondisi seperti itu. Terus kemudian di saat yang bersamaan sistem internet saya itu mesinnya ada SBD 800 kW 800 ini terpasangnya maupun yang 400, ada 2 kubota, kemudian ada MWM M616 ya L250, terus kemudian ada juga total kita ada 860, beban puncaknya 800, seadanya 60 kW dan padam-padam. Jadi ada 2000 warga yang belum listrik, tapi saya nggak mampu. Saya nggak ada begitu ya. Ini membaca keterbatasan tadi. Listrik ada potensi, ada masyarakat kita, dan sebagian itu yang dari Jawa Tengah itu ada juga orang Boyolali kampung saya gitu, ada Blora itu belum listrik. Jadi sangat sekali ya. Tapi ketika saya tanya teman-teman, bukan manajer waktu sebelumnya, kepala subrantingnya belum kata aja, belum bagi tahu kita. Tapi gimana Pak? Gak bisa kita Pak. Coba bayangkan Pak. Kita Pak cadangan cuma lampu itu pun sepadan Pak. Gak mungkin. Karena rasanya gak mungkin. Ada nggak peluang? Ada nggak peluang yang bisa kita ambil? Kan kita sih ada begitu. Ya sudah mentok kayak tadi itu. Gak bisa sekali. Terus kemudian potensi lainnya, saya lihat di daftar tunggunya ada 650 pelanggan yang sudah daftar. Ya. Terus kemudian ada pabrik es 2 pelanggan, ada olah kecamatan, ada transmigrasi atas tadi. Jadi potensi besar sekali. Kita bisa jualan tapi nggak punya modal, nggak punya listriknya, nggak ada. Ini kondisi yang kami temui waktu itu ya. Terus ada nggak peluang? Nah kebetulan kami jalan-jalan ke salah satunya Tanjung Dwi Perkasa. Tanjung Dwi Perkasa ini pabrik sawit ya. Dia mempunyai dari berasa ini ada 1600 kW. Sekarang ini bahwa terpakai beban puncaknya masih 900, ada tuh cadangan 700. Kemudian jaraknya dari PLTD itu sudah 16,6. Jadi PLTD dari saya di sini, terus kemudian Tanjung Dwi Perkasa di sini. Perkenalkan Pak, saya Pak Ansori Pak dari P31. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi terkait sukses faktor itu kan edit value-nya hanya terbatas Pak, tapi tadi pas lihat profil Bapak itu saya lihat ada SK tim terkait dengan tanggap bencana dan lain sebagainya seperti itu Pak. Apakah itu kalau kami ini pegawai ingin seperti itu, apakah mengisi di portalnya HMS atau memang seperti apa ya Pak? Atau edit value itu hanya untuk seperti yang terakomodir untuk penilaian SIM KP dan CV seperti inovasi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Nah prestasi ini yang sedang disadarkan juga. Jadi contoh misalkan prestasi yang diambil prestasi apa sih? Contoh, kalau misalkan dia itu menjadi terbaik, level apa? Nanti dia disadarkan. Jadi kemarin sudah masuk itu. Terus kemudian kalau misalkan tadi itu ada tim levelnya siapa? Sementara kita berusaha juga ya Pak. Saya belum ya. Kemarin kami itu seperti di portal hasil. Nah kemarin yang sudah masuk di portal hasil itu kami turunkan dari hasil. Jadi kami menggunakan dari sini. Tapi kedepannya sama menjadi SMS. SMS itu akan muncul sini masing-masing itu apa sih? Karena kalau enggak ya kami sudah. Kami bisa tanya ya. Betul Pak. Itu. Nah harapannya kami itu pegawai itu semakin aktif untuk melaksanakan atau memberikan yang diakui itu levelnya apa gitu. Kan ada dari dia. Contoh kalau tadi itu yang diakui kan tadi yang saya masukkan itu kan dari kita masukin. Tapi kalau yang tingkat dan
ULP Sengkayau. Masih ada beberapa kategori lagi Bapak Ibu. Kita langsung saja masuk ke kategori berikutnya, pencapaian P2TL terbaik. Pencapaian 2P2TL terbaik. Kita masih melihat tepuk tangan masih didominasi dari sebelah sini ya. Kita lihat juara ketiga ULP Mempawah. ULP Mempawah selamat. Juara kedua jatuh kepada ULP Tumpang Titi. Heboh. Juara pertama jatuh kepada siapa kira-kira? ULP Singkawang Kota. Nyaring sekali suaranya. Yang terbaik. Juara ketiga diraih oleh ULP Sambas. Selamat untuk ULP Sambas. Juara kedua ULP Putu Silau. Jauh ya, luar biasa keren. Dan juara pertama diraih oleh ULP Kata. Selamat untuk para pahlawan. Bagus. Jadi kita punya PR semester 2 nih Pak. Sedikit ya, ini timnya harus. Jadi kemarin saya sudah bilang, Juli ini kita udah kasih forum niaga, forum distribusi, forum riset dan sebagainya KPR. Ini hari 37 Juli, di ujung Juli kan, kita sudah berikan bekal Pak Jonan, Pak Didi, Pak Mudahir, Pak 4 orang top ini. Jarang ya, kalau nggak kabar ini, beliau datang langsung lagi. Dilakukan oleh Bapak Paris El Hakim selaku SRM Niaga dan Pelayanan Pelanggan. Dan Pak Paris, setelah ini kami harapkan untuk tetap berada di panggung utama untuk penyerahan selanjutnya. Kita serahkan ke berfoto bersama juga terlebih dahulu bersama para pemenang kita. Yang menang dari Sandai, Sungai Duri dan Pemangkat, boleh diwakili terlebih dahulu. Untuk yang pertama dari juara ketiga adalah ULP Sandai. Juara kedua dari ULP Sungai Duri. Dan juara pertama ULP Pemangkat yang berhasil menjadi pemenang. Selamat sekali lagi untuk kinerja yang luar biasa. Oke, setelah ini silakan Bapaknya untuk Pak Paris ya. Forum encourage spirit to light up West Borneo with great execution. Silakan untuk diserahkan terlebih dahulu dalam malam anugerah kinerja terbaik semester 1 tahun 2023 PLN UIB Kalimantan Barat. Silakan berfoto bersama Pak Paris terlebih dahulu. Misi Kalimantan Barat diserahkan oleh Bapak Muhammad Rohim selaku SRM Perencanaan. Dan persilakan juga untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Sebuah apresiasi yang luar biasa diberikan untuk pencapaian-pencapaian yang telah dicapai ya. Dan ini untuk semester 1 masih anugerah kinerja terbaik semester 1 tahun 2023, dan nanti di semester 2 akan ada lagi. Terima kasih, silakan untuk diserahkan. Satu lagi untuk juara pertama ya, UP 3 Pontianak. Biasa sekali ya. Untuk juara kedua silakan UP 3 Singkawang. UP3 Singkawang, dan juara pertama adalah UP3 Pontianak. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya. Benar, untuk menambah terus kinerja terbaiknya di semester Kota. Dan selanjutnya ULP Singkawang Kota selaku juara kedua untuk pengelolaan WAG PLN Menyapa terbaik. Dan juara pertama ULP Pontianak Kota untuk penghargaan pengelolaan WAG PLN Menyapa. Untuk juara kedua juga kita persilakan berfoto dari ULP Sungai Duri. Kemudian ULP Skadal untuk juara 1, selamat sekali lagi, terima kasih banyak untuk pencapaian yang luar biasa. Foto dulu bersama-sama dengan Bapak Muhammad
kali Fadli, silakan. Kita terbaik semester 1 2023. Acara yang masih berlanjut malam hari ini Leadership Empowering Forum. Dan salah satu rangkaian acaranya adalah anugerah kinerja terbaik semester 1 tahun 2023 PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat. Selamat. Silahkan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dan Sinta, kita persilakan juga untuk berfoto bersama terlebih dahulu di panggung utama, di panggung Leadership Empowering Forum, and encourage spirit to light up West Borneo with great execution. Wow. ULP Sekura langsung heboh ya? Langsung heboh, luar biasa sekali. Terima kasih, selamat sekali untuk para pemenang. Untuk Pak Mudagir, beliau adalah Vice President pemenangan. Oh, ini yang paling heboh sekarang ya. Kita coba. Untuk yang pertama, juara pertama. Juara ULP Sakura. Selamat, sekali lagi silakan berfoto bersama. Juara kedua ULP Putu Sibau. Oke, lumayan. Oke, juara kedua ULP Putu Sibau. Jauh ya. dan juara pertama ULP Kakak. Ini jauh juga nih. Oh juga ya. Kalau pakai motor ini adalah sekitar 1 jam. Selamat sekali semua. Kemudian untuk juara kedua dari OSKN oleh acara kita juga yang hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan sekaligus berfoto bersama dengan pemenang-pemenang. Selamat, kita persilakan. Selanjutnya untuk berfoto bersama SNM kita yang juga hadir. Untuk menuju ke panggung utama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini yang terakhir kategori NKO terbaik ya, dan diserahkan. P3 Pontianak bisa, bisa, bisa. P3 sanggup, orang bisa, kita lebih bisa.